Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak adik-adik semua untuk mendalami materi kuliah atau materi pembelajaran tentang manajemen koperasi. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas beberapa hal di dalam pertemuan kita yang pertama ini, seperti pengertian koperasi, sejarah koperasi itu sendiri, lalu manajemen koperasi, prinsip-prinsip koperasi, dan bagaimana koperasi itu memainkan peranannya di dalam suatu sistem perekonomian. Nah, kita akan menggali bagaimana koperasi sebagai organisasi ekonomi yang unik itu ia berkontribusi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama mengenai definisi dari koperasi itu sendiri. Nah, koperasi itu didefinisikan sebagai organisasi ekonomi yang dimana kepemilikannya itu merupakan suatu kepemilikan bersama dan pengelolaannya pun dikelola secara bersama. Nah, pertanyaannya adalah secara bersama itu siapa? Nah, tentu kepemilikan dan pengelolaan koperasi itu dikelola secara bersama-sama oleh para anggotanya. Nah, para anggota koperasi itu memiliki koperasi, mereka secara kolektif mengelolanya, lalu kemudian dikelola untuk memenuhi kebutuhan para pemilik dan para pengelola itu sendiri, yang adalah anggota koperasi itu sendiri. Dengan menggunakan prinsip kekeluargaan, demokrasi, dan keadilan. Nah, tentu saja koperasi ini dia berbeda dengan badan usaha yang dimiliki oleh kaum kapitalis. Nah, koperasi itu ia menempatkan anggotanya itu sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Mereka adalah pemiliknya, mereka adalah pengelolanya, mereka adalah penggunanya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal yang pertama, itu koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. International Cooperative Association itu mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi otonom atau asosiasi independen yang berdiri sendiri dari orang-orang pribadi-pribadi yang bersatu secara sukarela. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, kebutuhan sosialnya, dan kebutuhan budaya. Nah, mereka ini melalui perusahaan atau barang usaha yang dimiliki secara bersama dan dikendalikan secara bersama. Nah, kita lihat contoh koperasi yang ada di Kupang. Misalnya ada KSP, Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejahtera. Itu mereka menyediakan pinjaman berbunga rendah untuk usaha mikro, itu yang anggotanya ada di Kupang. Mereka memiliki sekitar 3.200 anggota dan total asetnya itu sekitar 15 miliar. Ini laporan pada tahun 2023 yang lalu, 2 tahun yang lalu. Lalu ada selain koperasi simpan pinjam, artinya koperasi di mana anggotanya bisa menyimpan uangnya, tapi anggota juga bisa meminjam uang dari koperasi itu. Lalu yang kedua ada koperasi Tani Lestari. Nah, koperasi Tani Lestari ini mereka mengelola pemasaran hasil panen para anggotanya, yaitu jagung,
kacang tanah, dan aneka panen hasil kebun lainnya. Itu di Kupang lokasinya. Itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani sebesar 25%. Jadi koperasi tani ini jelas dia dikhususkan untuk para petani. Produk anggotanya adalah para petani. Produk utamanya adalah hasil kebun, hasil kerja para petani, para anggota koperasi itu. Lalu kemudian mereka mungkin memasarkannya sehingga pendapatan petani itu bisa meningkat sebesar 25%. Nah, itu definisi dan contoh tentang koperasi. Nah, sekarang kita lihat sejarah koperasi. Koperasi itu dasar katanya itu dari bahasa Latin, cum dan operare. Cum artinya bersama-sama, operare itu artinya mengerjakan. Jadi kooperasi atau kooperare adalah bersama-sama mengerjakan atau mengerjakan bersama-sama. Jadi di sini ada prinsip gotong royong, kebersamaan, kolektif. Prinsip ini sudah ada sejak peradaban kuno. Gerakan koperasi modern itu diinisiasi oleh Rochdale Pioneers itu pada tahun 1844 di Inggris. Itu mereka merumuskan 7 prinsip koperasi, di mana Frederick Wilhelm Raiffeisen dari Jerman pada tahun 1864 itu 20 tahun kemudian itu mengembangkan koperasi kredit pedesaan. Itu sejarah singkat koperasi secara global ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu pada tahun 1896 itu ada seseorang yang bernama R. Arya Wiratmaja, ya, seorang patih dari Purwokerto, itu mendirikan Hook and Spark Bank untuk melawan rentenir. Rentenir itu para peminjam uang. Rentenir, mereka meminjamkan uang. Peminjam, dengan bahasa lain, bahasa modern sekarang adalah kreditur, memberikan kredit, rentenir, kreditur. Nah, pada era setelah perang kemerdekaan, koperasi itu dijadikan sokoguru perekonomian oleh wakil presiden pertama Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bung Hatta. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian merevitalisasi kembali koperasi dengan prinsip otonomi dan profesionalisme. Jadi secara kronologis kita bisa gambarkan bahwa pada tahun 1844 itu Rochdale Pioneers itu mendirikan koperasi konsumen yang pertama. Lalu kemudian di Indonesia pada tahun 1896 itu berdirinya Hook and Spark Bank di Purwokerto oleh R. Arya Wiratmaja. Lalu pada tahun 1992 terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Itu mengenai sejarah koperasi secara global dan sejarah koperasi di Indonesia. Sekarang kita lihat kembali definisi dari manajemen koperasi. Manajemen koperasi itu merupakan suatu proses sistematis untuk mengelola sumber daya. Nah, sumber daya itu jangan hanya berpikir soal uang, tetapi juga ada sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Jadi kalau ada uang saja, tidak ada manusianya, siapa yang akan mengelola uang itu? Demikian juga sebaliknya, kalau ada manusianya tetapi tidak ada uangnya, nah bagaimana bisa berbuat sesuatu untuk kemajuan ekonomi? Jadi ada sumber daya manusia, ada uang, dan juga fisik. Fisik itu bangunan, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Lalu sumber daya yang ada itu kemudian diatur, diolah, dikelola, atau dijalankan dengan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, activating, controlling. Atau dengan bahasa Indonesia adalah ada perencanaan, ada pengorganisasian,
ada pengaktualisasian, dan ada fungsi kontrol atau fungsi kendali. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mencapai tujuan koperasi itu secara efektif, efisien, dan sustainable atau berkelanjutan. Jadi, tujuan kita mendirikan koperasi itu untuk kesejahteraan bersama para anggotanya. Nah, untuk mencapai kesejahteraan bersama pada anggotanya itu dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan koperasi itu, dan tujuan itu dia sustain, dia berkelanjutan. Nah, manajemen koperasi itu dia melibatkan perencanaan yang strategis tentunya, lalu kemudian pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, pengendalian untuk mencapai tujuan dari suatu koperasi itu didirikan. Fokusnya apa? Ya, fokusnya pada keberlanjutan dan manfaat dari koperasi itu didirikan kepada para anggotanya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari perencanaan. Perencanaan itu, mereka merencanakan apa yang akan dicapai dan apa yang harus dilakukan oleh koperasi. Contoh, misalnya koperasi Sumber Rezeki di Malang. Itu mereka merencanakan untuk melakukan program pelatihan kewirausahaan untuk para anggota koperasinya itu sendiri. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengelola usahanya di tempat kerja mereka masing-masing. Misalnya, ada anggota koperasi yang punya kios atau punya warung di tempat tinggal mereka, atau sebutlah masih ada anggota koperasi yang punya usaha kecil-kecilan lah, entah sebagai sumber sampingan atau sumber utama. Nah, itu koperasi melihat itu, kemudian pengurus koperasi itu melakukan pelatihan. Bagaimana suplainya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana strategi harganya, bagaimana cara melayani customernya. Itu fungsi dari perencanaan. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Nah, di dalam koperasi itu ada namanya divisi-divisi. Apa itu divisi? Ya, saya sederhanakan misalnya seksi-seksi di dalam koperasi itu. Untuk apa? Ya, misalnya ada seksi untuk atau bagian untuk simpan pinjam. Ada bagian untuk penjualan atau pemasaran. Ada bagian untuk pelatihan. Ada bagian untuk SDM, perekrutan, dan lain sebagainya. Perekrutan dalam artian untuk mungkin untuk menambah anggota baru, atau mungkin untuk hire staff atau pengelola operasi itu sendiri, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga ada acting, pelaksanaan. Misalnya koperasi tani, sebutlah namanya Subur Makmur. Itu mereka memotivasi para anggotanya itu untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Misalnya para petani kita yang di kampung-kampung itu menggunakan tenaga manusia untuk mengolah kebun, mengolah sawah, mengurus peternakan, dan lain sebagainya. Nah, operasi tani ini kemudian memperkenalkan teknologi mutakhir, teknologi terkini, kepada para anggotanya yang terdiri atas para petani, entah petani kebun maupun petani sawah, dengan para peternak ayam, ikan, unggas, dan lain sebagainya untuk mengadopsi teknologi pertanian modern. Supaya apa? Supaya efektif dan efisien di dalam pelaksanaan dan kemudian memperoleh hasil yang berlimpah dengan menggunakan teknologi terkini. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi controlling. Kontrol itu dia fungsi pengawasan. Nah, di dalam koperasi itu ada pengawasnya. Mengapa diawasi? Ya, supaya koperasi itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
supaya tidak terjadi penyelewengan. Karena salah satu faktor yang mendukung sustainable keberlanjutan dari suatu koperasi itu adalah para pengurusnya, bukan hanya para anggotanya saja. Memang para anggota itu berkumpul untuk mendirikan koperasi. Tetapi soal koperasi itu bertahan atau tidak itu bergantung kepada manajerialnya, manajemennya. Kalau manajemennya buruk, koperasi itu juga akan buruk dan lambat laun akan bubar. Tapi kalau manajemennya itu baik, maka koperasi itu dia akan sustain, akan bertahan dan akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, supaya menjaga agar koperasi itu tetap berjalan pada relnya untuk mencapai tujuan dari koperasi itu kan, maka dibutuhkan namanya pengawasan. Di dalam perusahaan-perusahaan tidak dikenal dengan istilah audit internal, audit di dalam perusahaan itu sendiri, dalam koperasi itu sendiri. Nah, mereka tujuannya agar memastikan transparansinya, akuntabilitasnya, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Semuanya itu dikontrol. Supaya apa? Supaya tidak menyeleweng, tidak keluar dari tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Itu merupakan empat fungsi dari manajemen koperasi. Sekarang kita lihat prinsip-prinsip koperasi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan menurut International Cooperative Association, itu prinsip-prinsip koperasi itu mencakup keanggotaannya secara sukarela. Jadi tidak dipaksa ya untuk menjadi anggota koperasi, dia tidak dipaksa, sukarela dan terbuka. Lalu pengelolaan itu demokratis, artinya pengelolaan itu secara bersama-sama melalui perwakilan para anggota yang duduk di dalam kepengurusan koperasi. Itu dinamakan pengelolaan demokratis. Lalu pembagian SHU, sisa hasil usaha. Pembagian itu pasti dilakukan secara adil. Lalu kemudian balas jasa nilai terbatas, ada pendidikan dan pelatihan, ada kerjasama juga antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Prinsip-prinsip yang tadi sudah disebutkan itu menjadi landasan bagi eksistensi sebuah koperasi. Juga untuk memastikan bahwa koperasi itu dia beroperasi, dia menjalankan usahanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan masyarakat luas, untuk kepentingan anggotanya sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari prinsip-prinsip itu? Tentu implementasi prinsip-prinsip koperasi tadi itu dikembalikan kepada jenis-jenis koperasi. Misalnya, keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Itu ada contoh koperasi. Di sini di slide ada tertulis Koperasi Bina Usaha Surabaya. Tapi bukan hanya di Surabaya. Di Kupang juga ada banyak koperasi. Ada Pintu Air, ada CU, ada apa lagi. Ada macam-macam. Nanti silakan ada cari-cari sendiri di internet atau di Kota Kupang. Itu mereka terbuka anggotanya yang tinggal di mana saja untuk masuk bergabung menjadi anggota mereka. Lalu yang kedua, pengelolaannya itu secara demokratis. Bagaimana contohnya? Ya misalnya koperasi mandiri, rapat anggota tahunan koperasi mandiri itu memberikan hak veto kepada anggota terhadap kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen itu begini adik-adik. Misalnya pada periode ini itu koperasi memperoleh pendapatan seberapa banyak atau seberapa persen. Lalu kemudian dari pencapaian itu, keuntungan atau penghasilan itu, laba itu mau dibagi berapa kepada anggota dan berapa untuk pengurus serta berapa untuk kas. Itu pengurus tidak bisa ambil hak. Oh ini sekian persen untuk anggota dikembalikan, sekian persen untuk kita, sekian persen tinggalkan untuk kas koperasi. Tidak bisa. Itu harus berdasarkan keputusan bersama. Kapan keputusan? Ya, dilaksanakan pada
rapat anggota tahunan. Lalu berikutnya terkait SHU itu, sisa hasil usaha, itu dividen itu dibagi secara adil dan merata. Misalnya contoh, Koperasi Tani Makmur. Itu mereka sepakat untuk membagi 70% sisa hasil usaha itu kepada anggotanya berdasarkan transaksi. Antar pembelian, antar pinjaman, macam-macam. Nah, sekarang kita lihat peran koperasi di dalam perekonomian. Tentu saja koperasi yang mana kepemilikan bersama itu berdampak terhadap perekonomian. Data dari BPS tahun 2023 itu menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia itu sebanyak 127.000 unit. Jumlah anggota totalnya itu 27 anggota. Berapa sumbangan koperasi untuk PDB kita? Di tahun 2023, sumbangan koperasi terhadap PDB kita adalah sebesar 4,7%. Koperasi juga di sini berperan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kelas ekonomi, dan juga dia menstabilkan pasar. Selain itu, koperasi juga mendorong untuk penerapan inovasi sosial dan teknologi. Contoh, misalnya, koperasi-koperasi di Kupang itu sudah punya ATM, sudah punya kartu ATM, ada yang sudah punya M-Banking, ada yang sudah kerjasama dengan bank-bank, ada jaringan antar koperasi. Itu artinya apa? Mereka sudah mulai mengadopsi teknologi. Untuk apa? Untuk efisiensi dan efektivitas. Sekarang kita lihat dampak koperasi dalam bidang perekonomian. Untuk yang paling pertama, poin pertama itu adalah mengenai pemberdayaan ekonomi. Nah, orang yang terlibat atau masuk di dalam keanggotaan suatu koperasi, tentu dia akan memperoleh SHU. Nah, SHU itu pasti akan berdampak terhadap ekonomi atau kesejahteraan. Pertama. Yang kedua, dari hasil pendapatan yang didapatkan oleh koperasi itu akan ada namanya pajak terhadap negara. Nah, pajak itu menjadi sumber pendapatan negara. Itu makanya ekonomi atau koperasi itu berdampak terhadap perekonomian suatu wilayah. Yang kedua, dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari koperasi, tentu kita berharap sedikit banyak mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi para anggota koperasi, tentu saja hal ini akan mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin. Mempersempit gap sosial antara kelas atas dan kelas bawah. Karena apa? Karena mereka mengalami pemberdayaan ekonomi di dalam suatu keanggotaan koperasi. Yang ketiga yaitu stabilitas pasar. Nah, koperasi itu juga dia mengatur produksi untuk menghindari dinamika atau fluktuasi harga barang di pasar. Itu peran koperasi dalam suatu perekonomian. Ini buku-buku yang dapat dipelajari, dan dibeli atau dibaca secara online. Sekian dan terima kasih.